Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah, kelas D, program studi akuntansi S1. Saya akan menjelaskan tugas UTS dengan materi manajemen strategi perusahaan. Apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang artinya seni dan ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasikan faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang seringkali mencampur adukan kedua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan visi dan misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Contoh berikut menggambarkan perbedaannya. Strategi untuk menenangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk memenangkan suatu pertandingan. Mengapa perusahaan perlu melakukan strategi? Yang pertama yaitu memberi arahan jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi. Uraikan komponen-komponen dari strategi. Yang pertama yaitu kompetensi yang berbeda adalah suatu yang dimiliki oleh perusahaan di mana perusahaan melakukannya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, ruang lingkup adalah lingkungan di mana organisasi atau perusahaan beraktivitas. Yang ketiga, distribusi sumber daya adalah bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki dalam menerapkan strategi perusahaan. Apa yang dimaksud dengan manajemen strategi? Bagaimana proses dari manajemen strategi sebuah perusahaan? Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan, sehingga manajemen strategi pada dasarnya adalah proses bagaimana strategi disusun dan diimplementasi. Oleh karena itu, proses manajemen strategi terbagi dua, yaitu perencanaan strategi yang terdiri dari penentuan tujuan dan penyusunan strategi, dan implementasi strategi yang terdiri dari pelaksanaan strategi dan pengendalian dari implementasi strategi yang dijalankan. Dan proses manajemen strategi dalam perusahaan adalah seperangkat lengkap komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai daya saing strategi yang mendapatkan kembalian di atas rata-rata. Tahapannya biasanya terdiri dari analisis situasi,
perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Sebutkan beberapa tingkat strategi di perusahaan. Tingkatan atau level strategi perusahaan terdiri dari 4 tingkat. Yang pertama, level strategi. Yang kedua, level korporasi. Yang ketiga, level unit bisnis. Yang keempat, level fungsional. Apa yang dimaksud dengan matriks BCG? Jelaskan. Matriks BCG adalah model perencanaan portofolio yang digunakan untuk menganalisis produk dalam portofolio bisnis sesuai dengan pertumbuhan dan pangsa pasar relatifnya. Jika ada perusahaan yang menerapkan strategi yang sama, apakah manajemen strategi tetap penting dilakukan? Jikalau strategi sama, belum tentu akan sama-sama berhasil, tergantung edukasi terhadap strategi manajemen itu. Seperti strategi menambah produk baru, tergantung eksekusi dari perusahaannya, apakah dia menambahkan produk baru. Jadi sangat penting strategi dalam sebuah perusahaan, karena dengan adanya strategi perusahaan dapat berjalan dengan teratur dan terencana. Apakah dengan menggunakan analisis matriks BCG merupakan analisis yang paling tepat untuk sebuah perusahaan? Dengan demikian, matriks BCG adalah cara terbaik untuk analisis BCG membantu perusahaan memutuskan tindakan yang tepat dan membantu mereka menerapkan hal yang sama. Fungsi dan peran pemimpin dalam manajemen. Leadership atau pemimpin merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan, sebab leadership adalah kunci keberhasilan tim tercapai dengan baik. Itu karena semua keputusan, gerakan, dan laju pembangunan membantu leadership. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk membangun tim yang kuat. Fungsi pemimpin yang utama adalah memberikan arahan, mengendalikan, melindungi, dan memberdayakan sistem sumber daya manusia dan kreativitas dikelompokkan. Kepemimpinan strategi adalah kompetensi kepemimpinan yang diperlukan pada lingkungan atau kondisi yang kompleks, sehingga sangat penting atau bisa disebut manajer dalam sebuah perusahaan dengan mencapai tujuan bersama. Apa tujuan dilibatkan proses manajemen strategi? Yang pertama, memberikan arahan jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, memberi perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, memberi kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Jadi kesimpulannya yaitu strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Terdapat 3 komponen dalam strategi, yaitu kompetensi yang berbeda, ruang lingkup, dan distribusi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perencanaan strategi secara formal memerlukan investasi dalam waktu, uang, dan tenaga yang sangat besar. Bisnis hanya dapat dikelompokkan ke dalam 4 kuadrat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.